dan calon. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, mulai dari saya, Adi Rahmawati, K231338. Saya Edith Aturjati, K231302. Saya Dina Puriwetari, K231308. Saya Irma Rizky Polusi, K231302. Sekarang kami akan memperkenalkan ladan bola terlebih dahulu. Dan di sini adalah alat penyangga. Di sini ada 3 batang, yaitu kaca, besi, dan baja. Kemudian ini ada mentega, ini penggaris, ini pengaduk kaca. Kemudian ini termometer, ini sedotan yang nanti akan difungsikan sebagai pipa. Ini balon, ini korek api, ini ada labu Erlenmeyer dan air, kemudian ini sumbatnya, dan ini yang terakhir adalah pembakar spiritus. Dan ini potongan-potongan kertas yang kecil-kecil dan ukurannya hampir sama. Di sini kami akan melakukan praktikum suhu dan calon dengan tujuan mengamati dan mengukur suhu air. Untuk pertama saya akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada labu Erlenmeyer yang telah diisi air. Kemudian ada termometer, sumbat, korek api, pembakar spiritus, penyangga, dan satu lagi stopwatch. Kita menggunakan handphone. Kemudian langkah pertama kita memasang termometer pada sumbat seperti ini. Kemudian kita masukkan atau ditutup pada labu Erlenmeyer yang telah diisi air, sehingga ujung termometer ini menyentuh air dan tidak menyentuh dasar labu Erlenmeyer. Kemudian labu Erlenmeyer diletakkan kepada penyangga dan diukur suhu awalnya terlebih dahulu. Di sini terlihat suhu awal air sebelum dipanaskan itu 28 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan praktikum ini, yaitu dengan menyalakan terlebih dahulu pembakar spiritus. Lalu kita letakkan pembakar spiritus ini di bawah labu Erlenmeyer seperti ini, dan bersamaan dengan itu kita langsung menyalakan stopwatch untuk mengukur 1 menit. Sambil menunggu 1 menit itu berlangsung, kita harus mengamati apa yang terjadi pada keadaan air di sini. Baiklah, ini waktu telah menunjukkan 1 menit dan kita bisa melihat keadaan dari air yang berada di dalam labu Erlenmeyer. Mulai terbentuk gelembung-gelembung kecil di bagian bawah dari Erlenmeyer, dan kita lihat suhu pun menjadi naik dibandingkan dengan suhu awal yang telah tadi kita lihat. Lalu kita meneruskan untuk menghitung 1 menit lagi. Keadaan air di menit yang kedua, kita bisa melihat di sini semakin banyak gelembung-gelembung yang berada di bawah, dan ada juga gelembung yang mulai naik ke atas. Dan untuk dinding dari labu Erlenmeyer, kita melihat di sini dindingnya itu berembun dan embunnya itu sudah mulai menghilang. Suhunya pun kita lihat mulai dari suhu yang tadi, suhu semakin naik dan semakin naik dalam waktu 1 menit. Di sini stopwatch menunjukkan menit ke 13 dan keadaan airnya adalah mendidih. Di sini terlihat suhunya adalah 95 derajat Celcius.
keadaan airnya, gelembung makin banyak dan gelembung itu naik ke atas dan terdapat uap air yang keluar melalui lubang yang tidak tertutup oleh termometer. Baiklah, di sini kita dapat melihat keadaan dari air, banyak gelembung yang mulai naik ke atas dan juga suhunya yang sudah berada pada 97 derajat. Dan kita bisa melihat suhu di sini tidak bergerak naik ataupun turun, tidak bergerak naik lagi. Dan ini sudah dapat kita katakan sebagai suhu yang konstan. Pada praktikum kali ini suhu konstan kita adalah sekitar 97 derajat dan suhu konstan ini pada setiap keadaan air akan berbeda-beda. Walaupun kita mengetahui bahwa suhu biasanya mendidih pada 100 derajat Celcius, tetapi itu tidak pasti karena setiap keadaan air itu akan memiliki suhu yang berbeda-beda. Baiklah, untuk praktikum selanjutnya di sini kami akan praktikum yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara tekanan dengan kenaikan suhu air. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini. Yang pertama, di sini ada penyangga. Selanjutnya termometer dan ada sumbat. Ini sumbatnya itu terbuat dari sedotan. Selanjutnya di sini ada labu Erlenmeyer yang telah diisi air secukupnya. Ada juga sumbat dan pembakar spiritus. Lalu korek api, mistar, ballpoint dan stopwatch. Baik, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengisi labu Erlenmeyer dengan air secukupnya seperti ini. Setelah itu kita masukkan termometer ke dalam sumbat. Ya. Usahakan supaya angka pada termometer tidak tertutupi agar kita dapat melihat berapa derajat suhu tersebut. Oke. Selanjutnya kita masukkan sedotan ini ke dalam sumbat dan dilanjutkan dengan memasukkan sumbat ke dalam labu Erlenmeyer. Ya, seperti ini. Baik. Setelah kita memastikan bahwa ini sudah tertutup, lalu kita letakkan labu Erlenmeyer ini ke penyangga. Oke. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, sebelum kita menyalakan pembakar spiritus dan memanaskan air, kita mengukur pipa dari ujung atas 2 cm. Di sini terlihat dan ditandain. Ya, setelah ditandai, kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita lakukan, yaitu kita mengukur tinggi air dan suhu air setelah dipanaskan setiap 10 detik sekali, hingga mendapatkan beberapa data sampai air dalam pipa ini sampai 2 cm di bawah ujungnya. Baiklah, saya akan menyalakan pembakar spiritus. Kemudian diletakkan di bawah labu Erlenmeyer bersamaan dengan stopwatch dinyalakan. Kemudian kita menunggu sampai 10 detik dan kita mengamati kenaikan suhunya. Ya, waktu telah menunjukkan 10 detik dan suhunya 29 derajat Celcius. Dan air belum menunjukkan kenaikan pada pipa.
kemudian 10 detik kedua, suhu menunjukkan 31 derajat Celcius dan air pun belum naik pada pipa sumbat ini. Kemudian setelah mendapat 10 detik kelima maksud saya, kita melihat bahwa air dalam pipa ini naik dan kemudian suhunya menunjukkan pada 35 derajat Celcius dan kita ukur tinggi pipa ini, kemudian ditandain. Dan pembakar spiritus disingkirkan dari labu Erlenmeyer karena dalam pipa ini air sudah melebihi 2 cm di bawah ujungnya. Baiklah, pada praktikum kali ini kita mendapatkan hasil bahwa saat air mulai dipanaskan, air dalam pipa ini akan nampak turun terlebih dahulu dan baru saat kemudian naik. Dan kemudian pada saat api dipadamkan atau pembakar spiritus dimatikan, air dalam pipa akan tampak naik terlebih dahulu, baru kemudian turun. Dan hal ini menunjukkan pemuaian yang terjadi pada labu, sumbat, dan air. Jadi kita mendapatkan tinggi air pada saat detik ke 130 dengan tinggi 7,9 cm dan suhu air 38 derajat Celcius. Demikian adalah praktikum kami yang kedua. Selanjutnya kami akan mengadakan praktikum tentang tujuan dari praktikum ini adalah menentukan karakteristik dan sifat dari komputer itu sendiri. Nah, di sini teman saya akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan memperkenalkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, seperti biasa, ini penyangga. Selanjutnya ada pembakar spiritus disertai dengan korek api. Dan di sini ada 3 buah. Yang pertama ada tembaga, batang tembaga, selanjutnya kaca, dan yang terakhir besi. Dilanjutkan di sini ada mentega dan ada mistar, juga yang terakhir adalah stopwatch. Saya lanjutkan pada langkah kerjanya. Yang pertama kita akan menaruh dulu ketiga batang ini ke penyangga dengan posisi seperti ini. Dia berada secara horizontal, ya. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita mengukur jarak 3 cm. Dengan catatan di sini kita mengoleskan. Ini kita mengoleskan mentega pada jarak 3 cm sebanyak 3 kali di setiap batangnya. Seperti ini. Ini dulu ya. Baik, di ujung terlebih dahulu. Ini ya, 1, 2, 3 cm kita letakkan di sini. Ya, usahakan posisi mentega selalu ada di atas agar kita lebih mudah untuk mengamatinya. Ya, baiklah. Di sini dapat dilihat bahwa kita sudah meletakkan mentega dan kita sudah mengoleskan mentega di setiap batangnya 3 buah dan dengan jarak sekitar 3 cm pada setiap mentega. Selanjutnya adalah dengan menyalakan pembakar spiritus.
pembakar spiritus setelah dinyalakan kita letakkan pada penyangga. Di sini kita usahakan untuk bisa memanaskan semua jenis batang. Ya, kita letakkan di tengah-tengah dan pada saat ini berlangsung stopwatch langsung dinyalakan, dihidupkan. Di sini kita mengamati mentega mana yang jatuh terlebih dulu, yang meleleh terlebih dulu di antara 3 batang ini. Nah, di sini dari batang pertama sudah meleleh nih dengan waktu 32 sekon. Ini dari batang tembaga. Yang kedua, batang tembaga juga dengan waktu 49 sekon. Ini sudah meleleh. Yang ketiga juga sudah nih dengan waktu 52 sekon. Ini batang pertama yang meleleh adalah batang tembaga. Kemudian ini batang besi dengan waktu 60 sekon sudah meleleh. Kita masih menunggu sampai tembaga maksud saya menteganya meleleh. Nah, ini yang kedua sudah meleleh dengan waktu 99 sekon. Kita masih menunggu melelehnya mentega ini dan ini. Ya, waktunya masih berjalan. Nah, ini yang ketiga sudah meleleh 140. Ya, 140 menit. Kita menunggu, maksudnya detik. Kita menunggu sampai batang kaca ini bisa melelehkan mentega-menteganya. Setelah kita tunggu, ternyata mentega ini di batang kaca tidak meleleh. Kemudian kami akan mematikan ininya. Nah, ya. Saya akan menjelaskan tentang praktikum ini. Di sini kita mengamati bagaimana perbandingan antara ketiga batang ini yang berbeda dari bahan bakunya dalam menghantarkan panas. Nah, di sini dapat kita kita peroleh hasil bahwa yang paling cepat menghantarkan panas adalah yang paling pojok sini, yaitu tembaga. Kemudian yang kedua adalah besi, dan yang ketiga itu kaca. Dan dapat kita simpulkan bahwa tembaga itu termasuk ke dalam konduktor ya. Dan yang kedua itu adalah besi itu konduktor yang lemah. Dan yang ketiga, kaca itu termasuk isolator. Kenapa? Karena di sini tembaga itu adalah benda yang dapat, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Dan karena dibuktikan dengan cepatnya dia menghantarkan panas dari ujung sini sampai ujung sini. Yang kedua yaitu besi, dia juga dapat menghantarkan listrik meskipun jauh lebih lambat daripada tembaga. Dan yang terakhir adalah kaca. Kaca di sini dia merupakan isolator karena dia tidak bisa menghantarkan panas. Dibuktikan dengan ini. Saya ambil ini. Ya, di sini dapat kita amati menteganya tidak ada yang meleleh sedikit pun. Kenapa? Karena batang kaca ini dia meskipun di sini dipanaskan, tapi dia tidak dapat menghantarkan panas dari ujung sini ke ujung sini, seperti itu. Jadi kesimpulan dari praktikum kita kali ini adalah batang tembaga merupakan batang yang konduktor, bahan konduktor kuat. Ya. Yang kedua, besi merupakan konduktor lemah, dan yang terakhir kaca merupakan bahan isolator. Seperti itu. Terima kasih. 3. Kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Di sini percobaan kita radiasi. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama penyangga. Yang kedua labu Erlenmeyer. Selanjutnya ada pembakar spiritus, balon, dan korek api, dan terakhir stopwatch. Kita menggunakan handphone. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita menyiapkan terlebih dahulu labu
Lalu kita menutup mulut labu Erlenmeyer dengan menggunakan balon. Seperti ini. Ya, ditutup. Dan biarkan balon berada pada posisinya. Selanjutnya kita letakkan labu Erlenmeyer pada penyangga di dalam penyangga ini. Ya. Setelah diletakkan, lalu kita nyalakan pembakar spiritus. Ya. Setelah pembakar spiritus nyala, kita letakkan pembakar spiritus di bawah dari labu Erlenmeyer. Dengan catatan kita tidak boleh membiarkan pembakar spiritus ini hanya diam, tapi kita menggerak-gerakannya dikarenakan di sini kita mengetahui bahwa kaca ini memuai. Jadi ketika dia terlalu banyak mendapatkan panas, maka dia akan rentan dan mungkin akan berakibat pada pecah. Selanjutnya kita lihat kondisi atau keadaan dari balonnya itu sendiri. Dalam hal ini kita bersamaan dengan menyalakan stopwatch dan kita menunggu berapa waktu yang diperlukan sampai balon ini dapat berdiri. Ya. Di sini kita dapat melihat keadaan balon sudah dapat berdiri. Dan setelah ini, lalu kita matikan terlebih dahulu pembakar spiritus. Baik, untuk dapat membuat balon bisa berdiri, waktu yang kita perlukan adalah sekitar 43,35 detik. Ya. Selanjutnya adalah percobaan yang kedua dalam praktikum radiasi. Untuk percobaan yang kedua berbeda dengan percobaan yang pertama tadi. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan meletakkan labu Erlenmeyer pada penyangga. Selanjutnya kita menyalakan pembakar spiritus. Ya. Kemudian pembakar spiritus diletakkan di bawah dan juga stopwatch dinyalakan. Kita menghitung selama 2 menit. Kita gerak-gerakan pembakar spiritus ini. Baiklah, selanjutnya kita menutup mulut. Kita menutup mulut. Nah, ini. Ya. Setelah ini, setelah 2 menit berlangsung, kita tutup mulutnya dengan balon kembali dan kita tunggu sampai dengan balon tersebut bisa dapat berdiri. Ya. Nah. Ini setelah kita memanaskan kembali memanaskan kembali labu Erlenmeyer setelah ditutup oleh balon selama 3 menit. Keadaan balon tidaklah menjadi seperti percobaan yang pertama tadi. Keadaan balon di sini masih tetap seperti ini dan dia tidak dapat berdiri seperti percobaan pertama tadi. Selanjutnya, pembahasan dari praktikum ini kita dapat mengetahui bahwa untuk membuat suatu kaca memuai, membuktikan bahwa kaca itu dapat memuai adalah dengan adanya perubahan suhu, bukanlah dengan adanya suhu. Karena kan untuk yang percobaan kedua ini hanya ada suhu, tidak ada perubahan suhu. Tetapi untuk percobaan yang pertama tadi ada perubahan suhu, dimulai dari yang awalnya dia dalam keadaan suhu biasa, setelah dipanaskan itu ada perubahan dan akhirnya bisa membuat balon tersebut dapat berdiri. Selanjutnya di sini setelah panas semakin berkurang, setelah kita mematikan pembakar spiritus, dapat kita lihat keadaan balon di sini terjadi penyusutan. Sekian untuk percobaan kali ini. Terima kasih.
Ya, pada praktikum kali ini, kami akan tentang konveksi. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana konveksi itu berjalan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama di sini penyangga, kemudian ini pembakar spiritus, ini potongan kertas kecil yang ukurannya hampir sama, kemudian ini korek api, ini labu Erlenmeyer yang berisi air 250 ml, kemudian ini penyumbat sumbat, dan yang terakhir adalah pengaduk. Yang selanjutnya akan bekerja dengan saya. Yang pertama, masukkan kertas kecil-kecil ini ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu setelah itu aduk kertas ini dengan pengaduk hingga rata, hingga tercampur dengan air dengan rata. Lalu letakkan ke atas ke dalam penyangga dan sumbat labu Erlenmeyer ini. Kemudian kita nyalakan pembakar spiritus. Dan kita letakkan di bawah labu Erlenmeyer. Kita tunggu hingga air mendidih dan kertas mulai bergerak naik. Keadaan setelah air mendidih, air mulai mendidih dan kertas mulai naik terangkat ke atas, menempel di dinding-dinding labu dan berada pada permukaan, kertas berada pada permukaan air. Ini disebabkan karena air itu menghantarkan panas, sehingga pada keadaan bebas udara yang panas akan naik ke atas dan udara yang dingin akan turun ke bawah. Partikel-partikel dari kertas ini akan naik ke atas bersamaan dengan panasnya air yang ada di dalam labu Erlenmeyer. Hal ini sesuai dengan prinsip konveksi bahwa zat perpindahan kalor, zat yang panas akan naik ke atas, udara yang panas akan naik ke atas, dan udara yang dingin akan turun ke bawah.